maupun setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengar Allah berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon, berbicaralah, karena kami rindu untuk mendengar. Amin. Saudara, minggu yang lalu Kawisyong menyampaikan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Rasul. Masih ingat ya? Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35 dikatakan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu yang kita gumuli minggu yang lalu, adalah lebih berbahagia, saudara, memberi daripada menerima. Saya memakai bahasa saya, tangan di atas itu lebih berbahagia daripada tangan di bawah, betul ya? Kalau hidup kita ini, saudara, sudah tidak lagi bisa jadi tangan di atas, cuma begini terus, wah, hidup kita ini susah sekali, betul ya? Jadi ayat ini kalau mau diringkas itu seperti itu. Nah, saudara-saudara, sekarang saya ingin membahas tentang persembahan. Kalau di gereja kita itu mengumpulkan persembahan, ada yang menyebut kolekte. Kolekte itu dari bahasa Latin. Kolek itu mengumpulkan, begitu. Jadi kolekte itu artinya mengumpulkan uang. Nah, mengumpulkan uang, saudara, di gereja itu diberi kata persembahan. Apa sih arti persembahan itu? Kalau kita mengumpulkan uang, saudara, nah, kenapa diberi nama persembahan? Saudara, ada beberapa contoh orang mengumpulkan uang. Nah, kalau kita mengumpulkan uang dalam kebaktian di dalam gereja, apakah itu bisa disebut dengan sumbangan atau donasi? Apa bedanya, saudara, persembahan dengan donasi atau sumbangan? Kenapa kok tidak disebutkan? Ayo sekarang kita persiapkan untuk mengumpulkan sumbangan sukarela. Bisa nggak persembahan itu disebut sumbangan menurut saudara? Bisa? Nggak bisa? Sumbangan misalkan ada bencana alam, atau sumbangan untuk memberikan bantuan untuk orang-orang miskin, kita kumpulkan yuk. Kan kita tidak bisa memaksa, kan, saudara? Siapa saja mau memberi ya oke, tidak memberi it's okay, karena itu sumbangan, sifatnya sukarela. Kalau dipaksa aneh, orang mau nyumbang kok dipaksa. Nah, apakah persembahan itu bisa disebut sumbangan? Yang kedua, saudara, apakah persembahan itu bisa disebut sebagai iuran wajib, seperti pajak? Kenapa kok di gereja ICC tidak diajarkan tentang perpuluhan? Beberapa sudah mengusulkan ke saya, Pak, kamu tuh sebagai pendeta ICC selama 10 tahun kok tidak pernah khotbah perpuluhan toh? Gitu. Gereja-gereja lain tuh hampir tiap minggu, hampir tiap bulan selalu ada khotbah tentang perpuluhan. Di ICC kok nggak pernah. Bahkan, saudara, orang kalau ngajarin persembahan persepuluhan, karena itu wajib, harus. Firman Tuhan mengajarkan wajib tiap orang, untuk orang percaya ngambil di perjanjian lama, wajib memberikan perpuluhan, yaitu 1/10 dari semua pendapatannya. Makanya disebut perpuluhan. Apa bedanya dengan pajak? Jadi kalau saudara tidak memberi perpuluhan, kurang dari 10%, artinya saudara utang. Kalau pajak kan begitu, ya kan? Nanti bisa akhir tahun dibayar, dikumpulkan jadi satu. Kalau saudara tidak membayar atau kurang dari 10%, kalau seperti pajak, artinya apa? Kita apa? Utang. Negara bisa nggak memaksa kalau kita itu tidak membayar pajak?
kurang dari yang seharusnya. Bisa nggak negara memaksa? Bisa. Gereja bisa nggak memaksa? Bisa? Kabur. Wah, iya, bisa. Dengan cara gimana? Ditakut-takuti. Kalau Anda tidak membayar perpuluhan dalam persembahan, Anda mencuri uangnya Tuhan. Wah, nanti Anda bisa, macam-macam. Nah, itu dia, saudara. Kenapa? Karena hukumnya itu wajib. Seperti kalau kita bayar pajak. Kalau kita tidak bayar pajak, berarti kita itu mencuri uang yang harus di-store ke negara. Nah, ini harus di-store ke gereja. Jadi kalau nggak bayar kurang dari 1/10, artinya saudara mencuri uang Tuhan. Katanya begitu. Saudara, ada jenis pemberian yang lain yang disebut dengan kado. Kapan Anda memberi kado? Dan kepada siapa kado itu diberikan? Ya kan? Kado itu ada yang mewajibkan nggak? Kalau Anda sedang berulang tahun, lalu saudara bisa nuntut entah kepada suami, entah kepada istri, atau kepada anak, atau kepada saudara, atau kepada teman. Aku ini ulang tahun loh, ayo kasih aku kado, wajib. Kalau enggak, awas lo ya. Tahun depan kamu nggak ulang tahun, kamu ulang tahun nggak tak kado. Ada yang bisa begitu? Ada loh orang yang berani begitu. Tahun lalu aku ngado kamu loh, sekarang kamu udah ngado aku. Seperti kewajiban, padahal sebetulnya kenapa disebut kado? Kado itu adalah aku ingin mengekspresikan sesuatu. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu. Nah, kado itu merupakan suatu ungkapan, saudara. Ungkapan, entah itu ungkapan syukur, terima kasih, atau ungkapan sukacita, ungkapan kegembiraan, ungkapan persahabatan. Nah, saudara, cuma seringkali kado pun membuat orang bingung, ya kan? Coba, kalau saudara mau mengkado, misalkan saudara punya pegawai. Pegawai itu kerjanya bagian cleaning service deh di kantor saudara. Bingung nggak cari kado untuk mereka? Anaknya cleaning service itu mau menikah, saudara mau ngasih kado. Bingung apa nggak cari kado untuk cleaning service? Bingung? Nggak terlalu bingung kan? Paling-paling dia paling berpikir, dikasih gini aja sudah seneng, gitu. Kadang-kadang kalau ke toko tanya, ada nggak ya ide apa? Barangnya nggak terlalu mahal lah, apa untuk cleaning service aja kok, misalkan bisa kasih usulan. Banyak usulannya. Tapi coba kalau anaknya bos Anda yang menikah, bingung nggak Anda mau ngasih kado? Bingung. Apalagi kalau kenalan saudara yang menikah itu adalah anaknya presiden, mau ngadu apa ya? Ngadu apa? Dikasih mobil kemahalan, aku nggak punya duit. Tapi dikasih barang, kasih televisi, dia pasti malu lah. Mau ngasih apa? Mau ngasih duit berapa? Kasih angpau. Wah, berapa? Dan biasanya orang ngasih kado-kado seperti itu, pejabat-pejabat itu, dia langsung ngitung. Waduh, ini kalau kadonya nggak pas, nanti mau ngurus izin ini, mau minta proyek ini, itu bisa nggak dapat. Jadi semuanya ada sipuannya. Padahal seharusnya kado itu bukan begitu sifatnya. Kado itu aku ingin berikan kepada dia sebagai ungkapan bahwa aku ikut bersukacita, aku menghargai kamu, aku itu senang sekali, tidak ada yang menuntut, tapi aku memang kepingin memberi. Nah, itu kado harusnya. Saudara, nah apakah persembahan itu kado? Ya, ada lagi saudara, apa persembahan itu? Identik dengan apa? Kalau kita memberi. Nah, saudara, coba kalau kita mau memikirkan persembahan, ada 3 prinsip penting yang perlu dipikirkan. Itu yang membedakan dari prinsip donasi atau sumbangan, atau iuran wajib seperti pajak tadi, atau seperti kado. Ini yang membedakan persembahan. 3 prinsip penting ini. Prinsip yang pertama, persembahan itu ditujukan kepada Allah,
bukan kepada manusia, walaupun diberikannya ke gereja. Walaupun nanti gereja yang mengelola, menyalurkannya, memakainya. Tetapi tujuan persembahan itu kepada Allah. Oleh sebab itu bukan diberi donasi, bukan diberi sumbangan, bukan diberi nama kado, tapi diberi nama persembahan, offering. Persembahan, sesuatu yang diberikan untuk disembahkan kepada sesuatu yang lebih tinggi. Misalkan rakyat mau memberi kepada raja, dia mempersembahkan sesuatu kepada raja, itu baru disebut persembahan. Jadi ketika kita mau memberikan persembahan, ya, kita mesti perlu pikirkan, ini dikumpulkan ini untuk siapa sih? Kalau kita merasakan dikumpulkan ini, oh itu untuk gereja. Gereja kan untuk bayarin pendeta, untuk makan tiap minggu, untuk subsidi retret, untuk subsidi kegiatan. Kalau cuma seperti itu, saudara, maka itu bukan persembahan. Itu salah. Itu dana sosial, iuran, seperti kalau kita itu organisasi sosial. Organisasi sosial kan ya butuh dana, jadi kumpulkan dari anggotanya. Itu sumbangan. Tetapi persembahan itu ditujukan kepada, sungguh-sungguh ini diberikan kepada Tuhan. Memang bukan diberikan kepada Tuhan itu dalam arti bentuknya dibuat seperti uang-uangan, lalu nanti dibakar, lalu nanti asapnya naik ke langit. Oh, itu untuk Tuhan. Bukan itu maksudnya, saudara, ya. Tapi setiap kali kita mau memberi persembahan, maka alamatnya, motivasinya itu harus diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau motivasi kita ditujukan kepada manusia, maka persembahan kita itu sudah salah alamat. Salah, saudara. Oleh sebab itu banyak orang, saudara, ada orang tertentu gitu ya. Pernah saya dulu dengan teman-teman pada waktu mahasiswa, kalau gereja ada yang lupa bawa persembahan, lalu senggol-senggol, aku lupa, bisa pinjam uang nggak? Loh, kenapa? Aku lupa nggak bawa persembahan. Ya sudah, nggak apa-apa. Dia mengatakan nggak enak, dilihat sebelah itu nggak enak, semua kok gitu. Ada yang kemudian karena nggak enak nggak bawa uang, tetangganya di gaul-gaul gini, aku bisa pinjam. Nggak ada, aku cuma siap untuk aku sendiri. Lalu dia pura-pura masukkan tangannya. Kenapa? Karena ditujukan untuk manusia, nggak enak kan? Masa sih aku nggak memberi, yang lain memberi? Kenapa? Karena ini untuk manusia, nggak enak. Begitu. Padahal kalau ditujukan kepada Tuhan, saudara, tangan kita ada isinya, tangan kita ini kosong, Tuhan tahu nggak? Pasti tahu. Kenapa nggak enak? Iya kan, saudara? Nah, yang kedua, saudara, kalau itu disebut persembahan, maka persembahan itu diberikan dengan penuh kerinduan. Kalau kita tidak memberi dengan penuh kerinduan hati kita, maka pemberian itu sudah gagal mencapai tujuannya. Harus diberikan dengan penuh kerinduan. Jadi kalau saudara mau memberi dengan duka atau terpaksa, keliru, lebih baik stop, jangan memberi. Karena itu nggak nyampe ke Tuhan, begitu. Nyampe ke gereja tapi nggak nyampe ke Tuhan, nggak ada gunanya. Oleh sebab itu orang yang memberi persembahan dengan hati yang gerundel, itu nggak percuma, nggak ada artinya sama sekali. Jadi harus diberikan dengan penuh kerinduan, bahwa aku ini memberi persembahan yang aku tujukan untuk Tuhan dengan hati itu. Yang ketiga, saudara, prinsip persembahan yaitu persembahan itu merupakan kesempatan, saudara. Nah, ini orang yang jarang memikirkan itu, bahwa pemberian yang bentuknya persembahan itu kesempatan. Iya, 3 hal ini yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Kita akan mempelajari 2 saja dulu.
yaitu persembahan itu untuk Allah bukan untuk manusia dan dipersembahkan dengan penuh kerinduan. Nah, saya mengambil satu cerita khusus yang kita baca tadi. Cerita itu adalah kisah tentang Yesus mengajak murid-muridnya melihat perbedaan orang memberi persembahan. Saya baca sendiri, saudara dengar ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, mengangkat segini, sekarang dia betul-betul melihat, artinya dia memperhatikan. Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Jadi di depan pintu bait Allah itu ada satu tempat kotak persembahan. Di sana ada tempat-tempat persembahan. Tapi yang satu ini, kotak persembahan ini, saudara, itu ditaruh di depan pintu sebelum masuk. Supaya kalau orang memberi persembahan, itu bisa dilihat orang memang, tidak apa-apa. Begitu ya. Lalu Yesus mengangkat mukanya, melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Ini pertanyaannya, saudara. Kenapa kok ayat ini tidak dibalik? Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Kenapa kok tidak dibalik begini? Tapi kenapa Yesus mengangkat mukanya, dia lihat orang-orang kaya? Berarti bukan satu, banyak orang kaya memberi persembahan. Lalu dia melihat seorang janda miskin memberi persembahan. Besarnya cuma 2 peser. 2 peser itu kalau uang Amerika itu mungkin 2 penny. Karena peser waktu itu uang paling terkecil di lingkungan orang Yahudi. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu," kepada murid-muridnya, "sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Kok aneh, cuma membeli 2 peser, 2 penny, tapi dikatakan dia memberi lebih banyak dari semua orang itu. Sebab ini alasannya, mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sangat menarik ya. Nah, saya ingin bercerita kepada saudara. Ada suatu legenda, saudara, yaitu ada sebuah katedral. Katedral itu gereja besar atau gereja pusat. Di Jakarta ada katedral ya. Kalau saudara di dekat Monas itu ada 2 katedral sebetulnya. Yang satu gereja GPIB disebut gereja belenduk karena bentuknya kubahnya itu belenduk begitu gede. Satu lagi Katolik yang bentuknya kerucut-kerucut ya, modelnya itu disebut katedral. Gereja besar. Nah, gereja besar ini diberi nama Gereja Katedral Janda Miskin. Kenapa? Ada riwayatnya, saudara. Alkisah, ketika ada seorang raja kepingin di pusat kota itu membangun sebuah gereja yang besar, lalu dia membuat suatu keputusan raja. Gereja ini akan didirikan, dibangun dengan biaya seluruhnya dari raja. Tidak ada seorang pun yang boleh ikut berpartisipasi. Sebab gereja itu mau diberi nama gereja raja. Tidak seorang pun diperkenankan. Siapa yang melanggar mereka dapat hukuman mati. Keras sekali. Karena betul-betul si raja ini ingin mencatat di dalam sejarah bahwa sepenuhnya 100% katedral ini didirikan oleh uang daripada si raja. Setelah katedral selesai, saudara, lalu di batu katedral itu
diukir nama raja itu, si pembangunnya. Nah, ketika hendak diresmikan, saudara, si raja itu mimpi. Malam itu sampai 3 kali dia terbangun. Mimpinya dia melihat ada seorang malaikat diutus dari langit turun, lalu menghapuskan ukiran nama katedral raja tadi itu. Dihapus, diganti katedral janda miskin. Lalu si raja kaget, loh, kenapa? Kan seluruhnya aku yang bayar, seluruhnya aku yang donasi, tidak seorang pun yang boleh. Kenapa tidak boleh atas namaku? Lalu si malaikat itu mengatakan, raja, kamu tahu nggak? Yang menyebabkan gereja ini terbangun bukan kamu donasi yang paling besar, tapi si janda miskin, katanya. Oh iya, kurang ajar nih si janda. Siapa ini? Lalu diminta disuruh nulis lagi nama dia. Si malaikat turun lagi, menghapus lagi, diganti katedral janda miskin. Sampai 3 kali dia mimpi begitu. Dan dia jengkel, marah sekali. Ini kurang ajar ini, rakyatku ini ada yang tidak menurut perintah. Lalu dikerahkan seluruh tentara untuk mencari janda miskin itu. Pasti ketahuan, sebab sudah ada perintah, tidak seorang pun boleh memberi donasi untuk membangun gereja itu. Kenapa? Ada seorang janda miskin justru memberi lebih besar daripada si raja itu sendiri, sehingga katedral ini jadi. Sungguh-sungguh ternyata janda miskin itu tertangkap, saudara. Dan ketika ditangkap, dia ditarik di depan si raja itu oleh prajurit-prajuritnya. Lalu si raja dengan sebelah mata dia mengatakan, kamu janda, aku bermimpi tadi malam, aku resah sekali. Ada malaikat yang mengatakan bahwa katedral ini adalah kamu yang membangun, biayamu lebih besar dari biayaku. Apa yang kamu lakukan? Janda itu begitu gemetar, saudara, sangat gemetar. Lalu dia mengatakan, ampun Baginda, katanya begitu. Apa yang kamu lakukan? Sehingga dari sorga itu diberitahu bahwa kamu pemberi persembahan yang terbesar sehingga menyebabkan katedral ini terbangun. Lalu dia mengatakan, ampun Tuanku Raja, janganlah Tuanku Raja marah. Aku tahu sebab Raja sudah memerintahkan tidak seorang pun boleh berpartisipasi. Siapa yang berani melanggar, dia akan dihukum mati. Tetapi ketahuilah Raja, aku itu punya kerinduan yang dalam sekali untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan ini, untuk membangun rumah Tuhan. Aku janda, aku tidak punya apa-apa, katanya begitu. Yang aku punya, katanya, pekerjaanku tiap hari. Bangun pagi-pagi, potong rumput, biasanya aku jual untuk menghidupi hidupku. Nah, karena aku bisanya cuma potong rumput dan jual rumput, maka aku pikir, apa yang bisa aku persembahkan untuk kerinduanku ini, supaya aku bisa berpartisipasi membangun rumah Tuhan, supaya orang datang bisa beribadah, orang datang boleh dikuatkan. Kemudian aku memang tidak mempunyai uang. Kalaupun aku mempunyai uang, aku juga takut memberi persembahan untuk partisipasi membangun, sebab Tuanku Raja sudah melarang. Oleh sebab itu yang aku lakukan, aku lihat kuda-kuda Tuanku yang menarik batu, yang menarik kayu. Setiap hari rumput yang aku sabit itu aku berikan ke kuda-kuda Tuanku. Biar dia makan kenyang, biar dia mempunyai tenaga yang besar, sehingga kayu-kayu itu ditarik, sehingga batu-batu itu ditarik. Itulah yang aku lakukan tiap hari sampai katedral itu jadi. Karena aku tidak bisa menahan kerinduanku untuk ikut berpartisipasi membangun rumah Tuhan itu. Itu yang aku lakukan, Tuanku. Aku tidak melanggar apa-apa, aku tidak memberi apa-apa, cuma rumput, katanya begitu. Oh, saudara tahu kenapa malaikat itu mengatakan
Si pemberi persembahan yang terbesar itu adalah si janda ini. Oleh sebab itu katedral ini sangat tepat diberi nama Katedral Janda Miskin. Saudara, apa yang saya ceritakan ini adalah kisah yang sangat kuno, diceritakan secara masa kini saja. Karena diceritakan ini seperti yang dikisahkan Yesus. Yesus sengaja melihat murid-muridnya untuk melihat ini loh. Di kotak persembahan ini kamu lihat deh. Ada orang-orang yang kaya memberi persembahan. Tentu bagi orang yang kaya memberi persembahan sesuai dengan kekayaannya. Tapi si janda ini cuma punya 2 penny, 2 peser. Dia masukkan. Kenapa disebutkan bahwa orang-orang kaya, banyak orang kaya memberi persembahan? Sebab si janda yang merasa tidak layak ini, dia tidak berani maju pertama. Dia malu untuk memberi persembahan. Dia sadar bahwa dia cuma punya 2 penny. Kalau sampai nanti dia pertama kali datang memasukkan, dan orang lain melihat dia bahwa dia cuma mampu memasukkan 2 peser, semua orang akan tertawa. Semua orang akan mengatakan, sudahlah, kamu ini janda, terima sajalah. Bukankah yang harus terima sumbangan fakir miskin itu ya fakir miskin, ya janda miskin, ya yatim piatu? Kamu masuk golongan itu. Sudah, kamu diem saja. Kamu tidak usah ikut-ikut. Pekerjaan Tuhan yang menuntut dana ini bukan untuk kamu, ini untuk orang-orang kaya. Itu sebabnya si janda miskin ini tidak berani memberikan persembahan awal. Dia nunggu sampai semua orang yang mempersembahkan duit gede itu memasukkan dulu di kotak itu. Setelah semuanya beres, setelah dia lihat sana sini sudah tidak ada orang lagi, dia memasukkan persembahan dia yang kecil itu, yang didorong dengan kerinduan yang begitu besar. Tetapi karena apa yang dilakukan oleh si janda itu menyebabkan hati Allah tergetar. Dan Yesus sebagai anak Allah yang turun ke dalam dunia, dia melihat kejadian yang langka ini, hatinya tergetar. Dan dia mengatakan pada murid-muridnya, ini peristiwa langka, ayo kita belajar. Kamu lihat itu, janda itu. Dia cuma punya hari ini 2 peser. Itu uang dia hari itu yang biasa dipakai untuk membeli makanan. Jadi kalau semuanya itu dia persembahkan karena itu yang dia punyai, maka dia tidak punya lagi hari itu. Jadi kalau dia persembahkan, berarti hari itu dia harus puasa. Lalu Yesus mengatakan pada murid-muridnya, mana yang terbesar? Persembahan siapa yang terbesar? Persembahan orang-orang kaya yang membawa uang emas berdinar-dinar itu, atau persembahan uang peser? Kalau uang dinar itu dimasukkan dalam kotak persembahan, bunyinya kerincing, kerincing, kerincing. Kalau uang 2 peser ini, karena mungkin dari tembaga, kalau dimasukkan nggak kerincing, saudara, letak, letak begitu. Karena uangnya kecil juga nggak terlalu bunyi. Tetapi Yesus sengaja mengajarkan kepada murid-muridnya, kamu lihat, persembahan janda ini lebih besar dari semua persembahan orang yang memberi. Kok aneh? Aneh, saudara. Ayo, kalau saudara memberi persembahan $2 dibanding dengan orang lain yang memberi $2.000, mana yang lebih gede? Kok tergantung kenapa? Tergantung pengorbanan. Mana yang lebih gede? Aku cuma punya $2 sekarang. William punya $2.000. William mau memberi persembahan $2.000, masukkan ke kotak persembahan. Lalu aku juga kasih $2. Mana yang lebih gede, saudara? Persembahan William atau persembahan Pak Santo? Ayo. William ya. Itu yang realistik. Jelas. Kenapa ayo? Hah? Paksa. Oh, fakta. Fakta. Kenapa fakta? Nah, kalau aku? Anda saja cuma tinggal $2 doang. Oh, gitu.
Enggak, tapi $2.000 menurut si Syoklan sama $2 gede mana si Syoklan? Kalau ngitung itu sih gedean 2.000, kalau ngitung yang itu sih yang $2. Kalau bagi Tuhan gedean yang $2. Masa sih? Masa hitungan Tuhan sama hitungan manusia beda? Beda dong. Ayo tanya sama Tuhan, Tuhan gede mana? $2.000 sama $2 ayo gede mana? Ayo, kalau Tuhan ngomong, yang gede $2 dong. Ah, Ya Tuhan bilang aja gedean $2 bisa aja Tuhan bilang. enggak bisa. Kalau gitu Tuhan itu enggak waras dong logikanya. Ya toh? Kalau gitu Tuhan enggak bisa dimengerti logika manusia dong. Kalau begitu. Nah, Secara jumlahnya 2000 lebih besar. secara jumlah 2.000 lebih besar dari. $2. Nah, secara jumlah itu jumlah apa ini pertanyaannya kan? Karena William 2.000 Indonesia, kalau Bapak $2, $2 Amerika. Jadi jangan menganggap dan merendahkan si Syoklan ya. Si Syoklan dianggap, oh si Syoklan itu bodoh, siapa bilang. Kalau tentang duit si Syoklan itu, wah kumlot mulutnya, sungguhan. Secara tergantung memang betul. Uang itu ada punya nilainya. Yaitu yang disebut nilai giral dan nilai intrinsik. Kalau nilai giral, maka $2 itu jauh lebih kecil daripada $2.000, jelas. Pergi ke bank tanya apa orang bank ini mana yang lebih gede. Lalu dia pasti mengatakan 2.000. Kalau kita mengatakan udah ini yang $2, sinting kamu pasti begitu. Karena mereka menilainya giral. Tetapi kalau intrinsik, nilai intrinsik itu saudara tergantung. Lah kalau $2 itu aku punyanya memang cuma itu. Itu yang untuk kehidupanku hari ini. Sedangkan William yang memberi persembahan $2.000 itu karena di bank dia punya $200 million. Ya jelas saja yang $2 ini yang secara intrinsik jauh lebih besar bagi saya. Jadi nilainya saudara tergantung kita melihatnya. Begitu. Yesus membicarakan dua hal ini. Secara umum nilai giralnya memang orang-orang yang memberi persembahan pakai uang dinar itu besar, jangan disangkal. Pekerjaan Tuhan memang butuh uang besar. Sebab kalau semua orang cuma kasih penny-penny ya nggak jalan, betul nggak? Iya toh? Tetapi Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya, di mata Allah ada persembahan yang jauh lebih besar daripada nilai giralnya, yaitu nilai intrinsiknya. Sebab dia ketika memberikan 2 peser tadi, dia berpuasa hari itu. Sedangkan si kaya, kalau dia memberikan $2.000, dia tidak perlu berpuasa, sebab duitnya masih banyak. Itu masalah. Saudara bisa membedakan yang dibicarakan Yesus itu. Memang ketika membangun katedral tadi, si raja itu membiayai seluruhnya dan itu pasti besar sekali. Tetapi si raja masih mempunyai banyak sekali untuk membiayai pembangunan katedral itu. Si raja itu tidak pernah jatuh miskin sampai karena aku membiayai pembangunan katedral ini, hari ini aku harus puasa. Enggak. Dia masih punya banyak. Tapi si janda miskin ini, dia yang kerjanya pagi-pagi motong rumput untuk dijual. Kalau rumput itu diberikan kuda-kuda itu artinya hari itu penghasilan dari rumput itu yang dipakai untuk makan, terpaksa dia harus berpuasa. Dan disitulah Tuhan mengatakan nilai intrinsik yang diberikan oleh si janda ini jauh lebih besar dari si raja itu. Sehingga katedral ini perlu diberi nama Katedral Janda Miskin.
Saudara bisa mengerti ilustrasinya ya. Itu saudara. Nah saudara, karena itu bukan berarti kalau gitu Tuhan tidak melihat nilai. Tuhan melihat hati, betul. Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu ketika kita memberi persembahan, berikan dengan hati, bukan karena terpaksa. Berikan dengan hati bahwa ini aku tujukan kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk show off seperti si raja tadi. Pokoknya ini harus ditulis namaku, tidak boleh nama lain. Tidak. Si janda itu sungguh-sungguh merasakan apa sih yang aku bisa beri kepada pekerjaan Tuhan ini. Karena persembahan ini aku tujukan kepada Tuhan, aku tidak punya yang lain. Pembangunan katedral ini, kalau sampai kuda-kudanya kelaparan tidak bisa kerja maksimal, di sini aku ambil bagian. Dan bagi si janda itu luar biasa nilainya, apalagi nilai di hadapan Tuhan. Dan karena luar biasanya, itu dicatat di dalam Alkitab, saudara. Apa yang seringkali tidak dihargai oleh manusia, dihargai begitu luar biasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, yang kedua, saudara, si janda miskin ini memberikan, saudara, yang ditujukan kepada Tuhan tadi, disebutkan bahwa ia memberi dengan dari hatinya. Dia tidak memberi dengan terpaksa. Karena dia sadar bahwa yang aku berikan ini adalah kepada Tuhan. Tuhan itu pemilik segalanya. Dia kaya raya. Aku tidak perlu menyumbang dia. Karena aku sadar bahwa aku tidak perlu menyumbang dia, maka dia memberikan yang disebut oleh Yesus artinya seluruh nafkahnya. Artinya dia memberikan hidupnya, memberikan dirinya. Dan saudara, yang sangat mengagetkan, kalau saudara mempelajari catatan di dalam Alkitab, kotak persembahan yang ditaruh di pintu depan bait Allah itu kotak persembahan apa? Nah, ketika saya mempelajari sejarahnya, saya kaget. Kotak persembahan yang ditaruh di depan pintu sebelum masuk, itu kotak persembahan yang dipakai untuk siapa yang memasukkan persembahan itu, diperuntukkan untuk dua tujuan. Yaitu sebagian dipakai untuk menolong orang-orang miskin, sebagian dipakai untuk memperbaiki kalau ada bagian-bagian rumah ibadah atau bait Allah yang rusak. Itu tujuannya. Saudara, kalau saudara menghayati ini, maka saya merenungkan secara dalam, luar biasa ya si janda ini. Harusnya si janda itu merasa, aku nggak perlu memasukkan uang persembahan ke kotak itu. Sebab kotak itu kan ditujukan untuk membantu orang-orang miskin, janda-janda miskin, yatim piatu dan sebagainya. Lah aku kan termasuk golongan janda miskin, kenapa aku mesti ngasih persembahan di situ? Aku patut mendapat dari situ. Kenapa aku harus memberi persembahan di situ? Enggak, aku nggak punya kewajiban di sana. Tapi karena si janda itu tahu bahwa ketika dia memasukkan di kotak itu, bukan ditujukan untuk manusia, tetapi ditujukan untuk Tuhan, dia berpikir, apa yang paling layak aku berikan untuk Tuhan? Dia merasakan tidak ada yang lebih layak, karena Tuhan yang kaya raya itu tidak membutuhkan harta kita, kecuali hati kita, kecintaan kita. Itu sebabnya dia punyanya cuma 2 peser, semuanya dia masukkan di kotak persembahan itu. Oleh sebab itu pertanyaannya, betulkah dia janda miskin? Kalau dari sini kita melihat, saudara, dia bukan janda miskin. Miskin dalam pengertian apa? Kalau miskin dalam pengertian
harta, uang? Iya, karena dia cuma punya hari itu 2 peser, tidak punya yang lain. Tetapi janda ini adalah janda yang kaya. Kaya dalam arti apa? Kaya dalam arti hatinya itu melimpah untuk memberi. Seharusnya dia berhak untuk mengatakan, kotak persembahan ini memang ditujukan untuk membantu janda-janda miskin, termasuk aku. Sehingga aku tidak punya kewajiban untuk memberi persembahan, tapi aku berkewajiban untuk menerima persembahan ini dari kota ini. Tetapi karena hatinya begitu berbahagia untuk memberi, maka berapapun dia punya, dia berikan ke persembahan itu untuk Tuhan. Walaupun nanti oleh pengelola bait Allah itu dibagikan untuk fakir miskin, tapi tetap dia memberi untuk Tuhan. Jadi itu prinsip yang kedua. Si janda itu memberikan karena dia rindu ini diberikan untuk Tuhan, bukan ditujukan untuk manusia semata-mata. Itu sebabnya Tuhan Yesus begitu kagum. Dan di dalam Alkitab cuma ada beberapa persembahan yang dicatat dan dijadikan bahan yang selalu bisa dikhotbahkan sepanjang abad. Yang terkenal yaitu persembahan orang Majus. Dan mungkin minggu depan saya akan menguraikan persembahan seorang wanita dengan minyak narwastu, saudara. Itu luar biasa. Tidak banyak persembahan-persembahan yang dicatat, tetapi persembahan yang menyebabkan sungguh-sungguh menjadi perhatian daripada Kristus, perhatian Alkitab, sehingga itu dicatat, merupakan suatu persembahan yang begitu istimewa, termasuk persembahan si janda ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau kita menggumuli persembahan kita yang kita selalu berikan kepada Tuhan tiap minggu di gereja, yang pertama, setiap kali kita mau memberi persembahan, pikirkan lebih dulu, betulkah persembahan ini ditujukan untuk Tuhan? Bukan jumlahnya, jangan gumuli jumlahnya, tapi gumuli, betulkah ini untuk Tuhan? Aku berikan dengan motivasi untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, saudara, betulkah ini aku memberikannya dengan hati? Sungguh dengan hati. Aku memberikan dengan penuh kerinduan yang dalam, bahwa ini merupakan persembahanku untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau kita memberikannya dengan begitu, saudara, persembahan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu itu berkenan? Karena Yesus pun memanggil murid-muridnya, lihat itu. Persembahan janda itu lebih besar. Artinya dia diterima persembahannya lebih besar dari semua orang yang memberi. Orang kaya yang memberi persembahan itu luar biasa. Yang memuji bukan manusia, yang memuji bukan pengurus bait Allah, tapi yang memuji adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, saudara, perlu di setiap kita memberi persembahan, bila mana kita tidak siap dengan persembahan yang ditujukan kepada Tuhan, lebih baik stop, tidak memberi persembahan. Kenapa? Karena itu sia-sia, tidak mencapai tujuan. Yang kedua, kalau persembahan itu diberikan bukan dengan hati yang penuh kerinduan yang dalam ingin memberikan, maka itu juga sia-sia. Sehingga apa yang diuraikan oleh Kawisyong minggu yang lalu, apa yang dikatakan oleh Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maksudnya memberi yang disebut membawa kebahagiaan adalah memberi yang ditujukan kepada Tuhan.